Tahu bahwa Johnny G. Plate ini merupakan kader Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lihat tadi video salah satu akun yang menurut gue narasinya lucu sih. Gue nggak tahu dia siapa dan gue nggak kenal juga. Cuman ketika dia mengatakan atau mengomentari terkait penangkapan salah satu kader Nasdem yang kemudian menjadi partai sekjen ya kalau nggak salah, Johnny G. Plate itu, dia tertangkap karena kasus korupsi BTS sebagai Menteri Kominfo. Ya lucunya begini, ini anak menarik kasus penangkapan korupsi ini kepada ranah politik 2024 dan kaitannya dengan koalisi perubahan gitu loh, dengan pencalonan Pak Anies. Ini kan lucu gitu. Emang kayak gini ya mungkin tabiat-tabiat para pendukungnya atau para influencer-influencernya yang selalu mengatakan kalau misalnya di antara mereka ini selalu suci. Jadi kalau ada orang ditangkap dari kubu mereka nih, dibilangnya wah ini penjagalan, wah ini kriminalisasi dan sebagainya macam. Wah ini settingan. Kan emang lucu gitu, kayak Anies mau dipanggil KPK, belum juga dipanggil, belum apa-apa, KPK-nya udah dihardik, udah dikucilkan tuh, dibilang KPK ini politikus lah, KPK ini dipolitisir lah dan sebagainya macam. Jadi maksud gue gini, lu tuh pinter dikit gitu. Harus bedain mana orang yang memang terjerat kasus hukum karena korupsi, mana yang memang dipolitisir. Kalau memang dia melakukan korupsi, mau dari partai apapun, ya pasti ditangkap. Contohnya siapa? Julian Batubara, PDI, partai penguasa. Tangkap-tangkap juga, bos. Jadi lihat konsep hukum ini secara profesional gitu loh. Jangan ditarik-tarik ke politik. Ini lucu juga ini, kayak bocah kemarin sore aja katanya pinter politik. Ini akun ini gue harap lu denger lah sini, biar lu gak goblok-goblok banget gitu kalau bilang ini politik, ini politisir lah, ini bentuk daripada gini dan gitu. Bos, kalau lu gak punya bukti diem. Tapi kalau memang bukti hukum dan delik hukumnya masuk, terjerat kasus korupsi, ya sudah gitu loh. Iya kan? Ya harus ditindak lah. Mau dia pendukung Anies, mau dia pendukung Ganjar, mau dia pendukung Prabowo, kalau memang dia melanggar konstitusi, ya dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan kita harus percaya bahwasanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu adalah 3 institusi yang terpisah, walaupun semuanya saling berkaitan dalam kinerja, tapi secara kekuasaan wewenang mereka semua terpisah. Dan ini bentuk ketegasan pemerintah gitu loh. Ingat, Julian Batubara pun dari partai pengusung pemerintah PDIP Perjuangan. Begitu pula dengan Edi Prabowo juga waktu itu menjadi pengusung pemerintah. Itu juga ditindak karena korupsi. Jadi jangan mentang-mentang dari Nasdem, kesannya ini politisir, kesannya penjagalan, kesannya partai ente paling suci. Hati-hati gitu loh. Assalamualaikum. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai... Katanya sih kita harus membangun dan mengalahkan Google. Makan tuh mengalahkan Google. Pakai namanya Gatot Kaca. Makan tuh Gatot Kaca. Akhirnya pasukan oranye juga dia. Tapi ini pasukan oranye bukan pasukan oranye yang berpahala, tapi pasukan oranye yang berdosa. Dan ini adalah situasi terkini langsung dari depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kira-kira Anies kapan ya dipanggil KPK sama polisi? Saya udah nggak sabar nih lihat badut nyaman kasus. Ini dia berita terpanas di bulan Mei 2023. Ketong, lu so tau lu dihubung-hubungkan penangkapan menteri ini dengan politik. Itu sudah lama itu dia diincer itu. Cuman Kejagung perlu bukti yang kuat, harus ditangkap. Lu sok tahu dihubungkan dengan Anies. Anies itu harusnya juga udah ditangkap tuh, ya. Bocah baru mikir. Jangan asal jeplak ya. Memang dia korupsi. Kebetulan partainya pengusung Anies. Apa salah? Emang selama ini partai pendukung pemerintah ada oknum yang korupsi tidak ditangkap?
Mikir ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate ditetapkan sebagai Halo saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi-lagi seorang pejabat korupsi. Ini adalah Menteri Kominfo yang sekaligus seorang sekretaris jenderal Partai Nasdem. Jabatan sekretaris jenderal adalah jabatan kedua setelah ketua umum, yaitu ketua umumnya Pak Surya Paloh. Dan korupsinya sangat fantastis ya. Pak Johnny G. Pelate diduga melakukan korupsi sebesar 8,3 triliun. Sungguh luar biasa, sangat fantastis. Apa yang kita petik dari sebuah kasus ini adalah siapapun ya, entah itu DPR, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu gubernur, entah itu calon presiden sekalipun, jikalau sudah pernah terindikasi kasus korupsi, hendaknya kita berpikir ulang untuk memilih ya, karena kita tahu bahwa kasus korupsi adalah kasus extraordinary ya, kejahatan luar biasa. Maka untuk itu kasus korupsi harus kita lawan ya, karena korupsi akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Itu adalah musuh rakyat, itu adalah musuh negara. Untuk itu ya, kita catat betul ya, karena ini adalah yang diduga melakukan korupsi adalah seorang petinggi partai ya, seorang sekretaris jenderal sekaligus seorang menteri. Dan kasus ini sangat merugikan banyak masyarakat, yang terutama saudara-saudara kita yang masih ada di Indonesia Timur ya, yang ada di terluar, kemudian jauh dari perkotaan, yang seharusnya bisa menikmati internet dengan kecepatan 4G, kemudian dengan adanya korupsi ini akan jauh dari jangkauan itu ya. Untuk itu kita catat ya, kita jangan memilih seorang yang terindikasi kasus korupsi. Terima kasih, silakan di komen ya apabila ada aspirasi. Terima kasih. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini. Katanya kalau ada kader Nasdem yang korupsi, Nasdem bakal dibubarin. Ditunggu Pak ya, dibubarin Nasdemnya Pak ya. Jangan cuma omong kosong. Kenapa yang menjadi presiden tugas partai Pak, bukan pelayan rakyat? Halo warga negara yang baik, VT ini menarik karena Willy Aditya, kader Partai Nasdem, menuding kemudian pemerintah melalui perkamanan itu semena-mena melakukan politisasi hukum dan sebagainya, lalu menuding Presiden Jokowi lemah sebagai petugas partai. Karena katanya kalau dia seperti Soekarno maka harusnya kepentingan partai itu sudah lepas. Pernyataan ini menarik karena apa? Kalaupun kemudian Presiden Jokowi dipandang rendah gitu ya, yang membawa Presiden Jokowi, yang membawa Jokowi menjadi presiden, ya tentu saja adalah Nasdem juga. Dan karena kontribusi Nasdem itu, ya maka Nasdem mendapat posisi menteri. Dan salah satu kementerian atau lembaga begitu ya, yang dipegang oleh Nasdem sebelumnya adalah Jaksa Agung. Dan setelah Jaksa Agung diganti, beberapa kasus mulai muncul dan beberapa kasus-kasus besar ini diungkap ke mata publik yang sebelumnya itu tidak terungkap. Jadi dikatakan bahwa seharusnya yang diperangi itu adalah korupsi, bukan kemudian orang-orang yang kemudian dianggap berseberangan secara politik. Tentu saja ini juga menarik. Pertanyaannya adalah apakah tudingan politisasi hukum itu maksudnya terhadap Menkominfo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, yang sebelumnya lembaga ini dikuasai oleh kader Partai Nasdem. Kalau memang maksudnya itu adalah politisasi hukum terhadap Menkominfo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mestinya dicek dulu. Kalau misalnya itu disebut politisasi hukum, Partai Nasdem harus membuktikan bahwa ya tidak ada korupsi itu. Tapi kalau ternyata ada korupsi, bukankah sebenarnya Presiden melakukan apa yang disampaikan oleh Willy Aditya dalam VT? Berikutnya, menyebut petugas partai dengan nada merendahkan itu sebenarnya unik juga gitu ya. Bahwa itu adalah kata-kata yang selalu dianggap minor oleh sebagian orang. Sebenarnya simpel saja ya, kalau kita bekerja di perusahaan yang kita ini juga karyawan perusahaan X gitu ya, dan kita tidak berarti direndahkan dengan kata-kata itu. Petugas partai karena memang dia harus membawa misi dan ideologi partai. Dan itu lebih baik ketimbang tidak menyebut petugas partai tapi sebenarnya juga petugas cukong. Ya bodoh aja.
Pun begitu, kalau misalnya dilihat sebagai petugas partai, Presiden Jokowi cukup piawai. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya dia tidak sepenuhnya menjadi petugas partai dalam tanda petik yang bisa ditundukkan begitu saja. Karena apa? Dalam pencalonan Ganjar misalnya, dalam musrah baru-baru ini relawan Jokowi, kalau Jokowi adalah seorang petugas partai yang tegak lurus dengan partai, dia akan mengumumkan calon yang sesuai dengan partainya. Faktanya tidak, karena dia menghargai dan ingin membawa kepentingan dari keberlanjutan pembangunan pemerintahannya ketimbang sekedar mengikuti keinginan partai. Yang jelas publik mari semakin kritis, semakin cerdas, dan kita akan lihat tahun-tahun politik ini akan semakin menarik dan semua orang akan menjadikan dirinya sebagai korban. Baik sahabat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bersama beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, masih dari berita yang sama, yaitu terkait ditangkap atau ditahannya Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang merupakan salah satu kader Partai Nasdem, dalam hal ini adalah Sekjen Partai Nasdem. Dan seperti beberapa pernyataan netizen dan juga kalau kita mengingat kembali beberapa waktu lalu ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato berapi-api menyampaikan bahwa partainya akan bersih dan ke depan ketika ada kadernya yang melakukan korupsi ataupun penyelewengan, ya lebih baik bubarkan saja partainya. Dan pernyataan beliau ini ternyata terekam dengan baik, dan dalam VT tadi kita melihat ada beberapa netizen yang mempertanyakan apakah masih berlaku pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, jika kadernya melakukan korupsi maka partai yang dibubarkan. Dan juga ada beberapa netizen yang coba memberikan klarifikasi bahwa ada yang merasa bahwa penangkapan atau penahanan Menteri Komunikasi dan Informasi ini merupakan langkah politik yang diambil oleh para atau pihak penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk menjegal Capres Anies Baswedan, karena Anies Baswedan secara nyata ya kita ketahui bahwa diusung oleh Partai Nasdem. Dan banyak juga video yang beredar saat ini yang menyatakan bahwa penahanan ini juga bagian dari upaya politik untuk ya kepentingan tahun 2024, baik itu pileg maupun pilpres. Dan mari kita biarkan proses hukum berjalan, serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib, dan akan ada pembuktian. Kalau benar ini adalah politisasi, tentu juga akan ada ending atau ujungnya yang akan kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya tidak terjadi demikian. Tetapi jika benar politisasi itu tidak benar, artinya realita atau kenyataannya benar bahwa adanya korupsi itu bukan hanya sebuah dugaan tetapi terbukti, maka kita sebagai warga masyarakat juga tentunya akan melihat ya sejauh mana perjuangan partai-partai ya yang dengan menyatakan tidak akan melanggar ini itu dan berjanji untuk mendukung masyarakat, ya mensejahterakan masyarakat, memperjuangkan hak masyarakat atau rakyat ini, tetapi pada kenyataannya ya demi kepentingan pribadi dan juga golongan. Tetapi semua masih dalam bentuk praduga tak bersalah. Ya kata Ketua Umum Partai Nasdem semalam bahwa ini masih kita pakai asas praduga tak bersalah karena masih ada pembuktian. Jika ternyata tidak terbukti ya apa boleh buat, bahwa prosesnya seperti itu dan Pak Johnny Plate akan bebas seperti biasa dan menjalankan kembali aktivitasnya di partai. Tetapi kalau memang ternyata benar, ya itu juga kita tunggu keputusan akhir dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah pihak hukum. Lagi-lagi sebagai warga kita juga ya deg-degan menunggu hasil akhir dari ini semua, dan apakah seorang Surya Paloh akan menempati janjinya. Jika ternyata benar kadernya yang melakukan kesalahan, maka ia bubarkan Partai Nasdem. Dan ini sudah menjadi kali kedua seorang sekjen Partai Nasdem melakukan kesalahan yang sama. Sebelumnya itu juga ada dugaan korupsi dan terbukti melakukan korupsi gratifikasi kurang lebih 200 juta. Tapi untuk kali ini angkanya cukup fantastis, yaitu 8 triliun lebih. Dan sebagai warga negara Indonesia, khususnya Indonesia Timur, ya kita cukup kecewa
bahwa salah satu menteri kebanggaan kita dari Indonesia Timur justru melakukan kesalahan, di mana proyek tersebut juga untuk kepentingan rakyat Indonesia Timur.